Kutas, kupas tuntas, mantap. Pada sesi kali ini kita akan mengupas tuntas tentang proses menyusui dan proses laktasi. Oke? Untuk proses menyusui atau laktasi, sebelum kita membahas prosesnya, maka kita harus mengenali dulu tentang anatomi payudara. Nah, di dalam anatomi payudara secara kasat mata yang bisa kita lihat itu ada namanya korpus, ya. Korpus ini badannya ini, yang besar ini badannya payudara, ya. Nih. Kemudian ada puting susu, ya, puting susu yang menonjol itu. Kemudian yang coklat-coklat, ya. Di puting susu itu ada coklat-coklat, itu namanya areola mami. Nah, sekarang di dalam payudara itu yang besar atau kecil, ya, itu di dalamnya itu ada beberapa yang nantinya itu sangat berperan di dalam proses laktasi dan menyusui. Oke? Nah, tadi yang puting atau orang Jawa bilang pentil, yaitu puting susunya, itu di dalamnya itu ada saluran, ya, saluran puting susunya. Nah, sekarang di dalam puting susu ini yang ungu-ungu kayak berbunga ini adalah alveolus, ya. Kemudian di dalam alveolus ini ada kayak akar-akar ini. Itu namanya saluran, ya, saluran susu atau ductus alveolus. Nah, nanti saluran-saluran ini yang kuning-kuning kayak akar ini akan menuju yang besar-besar ini, kayak gelembung besar-besar. Ini namanya adalah untuk gudangnya Pak? Gudangnya ASI. Di situ ini ada gudangnya ASI, ya. Nah, ini nanti yang akan mengalirkan ASI lewat puting susu ini, saluran di puting susu. Nah, di sini ada lemak, ada macam-macam. Inilah puting susu payudara kita yang di dalamnya itu ada seperti ini. Jadi nanti di dalam proses menyusui atau proses memproduksi ASI, ya, laktasi, proses laktasi itu proses untuk memproduksi ASI, ini tidak lepas dari anatomi dan fisiologi organ payudara. Oke. Nah, sekarang ada di sini terdapat 3 bagian, tadi sudah saya jelaskan, ada badan, ada areola mami, ada puting susu, ya. Ada puting susu. Kemudian di sini untuk proses laktasi itu sendiri, ya. Jadi laktasi ini merupakan ini, ya, bagian dari nanti dalam memberikan air susu ibu. Nah, sebenarnya di dalam proses laktasi itu kita melihat mulai dari kehamilan. Pada saat hamil itu terbentuk ari-ari atau plasenta, itu yang memberi makan bayi di dalam kandungan seperti ini. Kalau kita sebut itu ari-ari gitu, ya. Nah, pada saat orang melahirkan itu ari-ari ini akan keluar. Nah, ari-ari ini kalau keluar maka hormon yang ada di ari-ari atau plasenta atau HPL, ya, human placenta lactogen atau HPL, ini sebenarnya menekan untuk produksi ASI, ya, mempengaruhi untuk hormon prolaktin dalam produksi ASI. Makanya pada saat ari-ari ini keluar, maka tidak ada yang menghalangi untuk produksi ASI, sehingga pada saat ari-ari keluar tidak ada yang menekan sehingga produksi ASI bisa dikeluarkan. Nah, untuk hormon yang berhubungan dengan proses laktasi itu sendiri, pertama yang paling berperan adalah dalam
membesarkan alveolus, ductus dan sebagainya, itu tidak lepas dari hormon perempuan, yaitu progesteron dan estrogen. Ya, itu yang sampai payudara besar itu dari dua hormon itu. Nah, pada saat menyusui ada tambahan tadi yang tidak ditekan oleh hormon plasenta tadi adalah prolaktin dan oksitosin di dalam proses laktasi. Nah, prolaktin itu sendiri yang merangsang untuk memproduksi ASI. Nah, oksitosin itu nanti untuk kontraksi sebenarnya di dalam proses setelah melahirkan itu kontraksi rahim, tapi itu nanti juga berperan dalam apa istilahnya kalau menetes itu kan ASI keluar, itu juga tidak lepas dari hormon oksitosin itu sendiri. Nah, sekarang semakin bayi itu menetek pada ibunya atau menyusui pada ibunya, jadi pada saat puting susu itu diisap oleh bayi, maka isapan itu akan mengirim pesan itu ke otak atau hipotalamus. Nah, hipotalamus itu akan menfeedback ke payudara untuk prolaktin dikeluarkan sehingga ASINya itu bisa keluar. Untuk itu pemirsa jangan lupa untuk memberikan ASINya, karena dengan semakin sering untuk bayi mengisap pada puting susu, maka produksi ASI akan lebih baik atau lebih lancar. Oke. Nah, di sini untuk proses bekerjanya tadi ya sudah saya jelaskan. Jadi merangsang ke otak ini, hipotalamus ini di otak ya. Nanti akan mengembalikan ke susu, di sini akhirnya hormon prolaktin dikeluarkan, air susu keluar. Oke. Nah, untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dari proses produksi ASI itu sendiri, banyak sekali faktor yang bisa mempengaruhi. Makanya kadang ibu-ibu itu ada yang ASINya tidak lancar, ada yang ASINya lancar, karena banyak faktor yang mempengaruhi di situ. Yang pertama, pemirsa, jangan lupa pada saat ibu menyusui itu makanan ya. Makanan itu sangat penting, atau gizi ibu menyusui itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap produksi ASI. Yang bergizi terutama protein, nabati, hewani, jadi lengkap, seimbang. 4 sehat, 5 sempurna, jadi ada susu dan sebagainya, buah, itu untuk memenuhi dari kualitas ASI. Sebenarnya kita sendiri itu di dalam tubuh kita itu sebenarnya sudah menyimpan gizi ya, sudah menyimpan cadangan gitu, tabungan gitu ya. Tapi kalau tabungan itu digunakan, diambili terus, lama-lama tabungan itu habis. Kalau tidak bisa kita beri asupan yang baik, maka tabungan-tabungan itu habis sehingga produksi ASI kualitasnya juga kurang bagus. Untuk itu, pemirsa jangan lupa pada saat proses menyusui itu makanan sangat penting untuk kualitas produksi ASI. Nah, kemudian juga stres atau faktor kejiwaan. Jadi begini, dalam proses menyusui itu membutuhkan supporter ya, support. Siapa support yang paling utama? Adalah suami-suami. Jadi saya anjurkan kepada pemirsa, suami-suami ibu menyusui, berilah support, berilah dukungan untuk ibu menyusui supaya dia tidak stres atau tidak tertekan gitu ya. Dalam kondisi stres itu, hormon stres itu akan mempengaruhi dari hormon prolaktin itu. Jadi itu ditekan sehingga nanti ASINya tidak keluar. Makanya kadang kalau istri atau ibu menyusui mikir gitu ya, ASIku kok mandek ya, kok nggak keluar. Itu karena faktor hormonal tadi.
Hormon stres menekan hormon prolaktin yang untuk produksi ASI, sehingga ASINya dihambat untuk produksinya. Oke, untuk itu jangan sampai stres pemirsa. Oke. Kemudian di situ juga penggunaan alat kontrasepsi. Makanya pada saat menyusui, kalau ibu itu akan menggunakan alat kontrasepsi, ditanya oleh petugas atau tenaga kesehatan bu bidan, dokter atau tenaga kesehatan yang lain, saat ini ibu menyusui enggak gitu ya. Yang aman adalah pakai kontrasepsi dalam rahim, atau kalau mau suntik yang 3 bulan ya, atau pakai kondom terserah. Yang penting tidak mempengaruhi produksi ASI. Kalau ibu minum pil, bilang pil untuk ibu menyusui. Oke. Kemudian di situ perawatan payudara. Kalau kita dulu ya, kalau habis melahirkan itu disuruh mandi ya, mandi grojokan wuwung gitu ya. Itu sebenarnya mandi yang diguyur mulai kepala sampai ke ini tubuh semua, diguyur wowong kalau di Jawa ya. Itu sebenarnya untuk memperlancar produksi ASI ya. Itu kadang disiram selang-seling pada saat mandi, air dingin, air panas, air dingin, air panas, itu juga untuk memperlancar dari produksi ASI. Itu untuk perawatan payudara. Kemudian juga tidak lepas dari anatomi payudara. Tadi sudah saya jelaskan di depan pemirsa bahwa payudara untuk memproduksi ASI itu sendiri tidak tergantung pada besarnya payudara atau kecilnya ukuran payudara. Tapi yang paling penting tadi di dalam bungkusan payudara yang besar itu kan di dalam itu ada alveolus, ada ductus ya, lactivirus atau saluran-saluran dan sebagainya. Itu kalau alveolusnya banyak, salurannya banyak, otomatis produksi ASINya banyak. Dan itu tadi banyak yang mempengaruhi, asal tidak ada faktor mempengaruhi yang bisa menekan produksi ASI, ya lancar. Tapi anatomi ini banyak sedikitnya tadi ya, alveolus tadi, saluran tadi, itu juga akan mempengaruhi produksi ASI. Kemudian faktor fisiologis ya. Faktor fisiologis itu faktor fisik ibu. Apakah ibu mempunyai penyakit-penyakit yang bisa menghambat produksi ASI ya. Kemudian pola istirahat. Kadang karena kita mempunyai bayi ya, sering untuk istirahatnya terganggu, sehingga kurang tidur, kurang istirahat. Kalau capek, kurang istirahat, itu juga bisa mempengaruhi dari produksi air susu ibu atau ASI. Kemudian faktor isapan tadi, faktor isapan bayi, semakin sering diisap maka produksi ASINya semakin banyak. Oke. Kemudian ada ini ya, dari faktor obat-obatan yang diminum ibu. Mungkin ibu ada penyakit, minum obat, kemudian obat itu bisa mempengaruhi produksi ASI. Makanya pada saat minum obat itu juga dokter akan mencari obat-obat yang aman. Oke. Kemudian faktor lahir ya, dari berat badan bayi. Jadi kalau dari bayinya itu berat badan bayi. Kalau berat badan bayinya kurang, ya bayinya kecil, baik itu berat badannya atau umur kehamilan ibu belum genap bulan, bayi prematur, itu hisapannya juga berbeda, sehingga itu juga mempengaruhi. Oke. Kemudian konsumsi ya, obat-obatan, kemudian merokok, alkohol, kemudian nafsa ya. Apa itu nafsa? Itu termasuk ya narkoba, rokok ya, alkohol, itu bisa menekan atau mempengaruhi dari pengeluaran hormon prolaktin. Oke. Di sini
tadi sudah saya sebutkan ada beberapa hal makanan dan sebagainya, itu sudah saya jelaskan semua. Untuk itu pada proses laktasi ini saya buka pertanyaan, mungkin ada ibu-ibu yang mau bertanya. Oke. Monggo. Monggo. Iya, monggo Bu Evi. Ya, saya mau bertanya, Bu. Saya pernah mendengar tuh katanya menyusui itu bisa menjadi KB alami. Ini betul apa tidak? Gitu. Oh ya, oke. Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya ya. Jadi kalau ibu menyusui itu nanti ada bahasan sebenarnya ASI eksklusif ya, sampai 6 bulan itu ya, nanti kita bahas untuk berikutnya, tapi tidak apa-apa, akan saya jelaskan bahwa pemberian ASI ini nanti bisa menjadi KB alami karena pada saat hormon prolaktin itu keluar aktif, maka hormon untuk estrogen, progesteron juga dihambat, sehingga tidak men akhirnya ya, tidak menstruasi kalau memang ASI-nya betul-betul diberikan dengan baik ya. Itu terima kasih ya terima kasih Bu. Dari proses untuk laktasi itu sendiri tadi sudah jelas Ibu. Oke. Demikianlah tadi penjelasan tentang proses laktasi atau proses pembentukan air susu ibu. Saya kira saya akhiri cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Jangan lupa gabung di Atik Channel.